Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal untuk memantapkan pengetahuan adik-adik mengenai bilangan berpangkat. Oke, mungkin di sini Pak Guru langsung saja di soal pertama. Ada bilangan 9 pangkat 8 senilai dengan 9 pangkat 8. Kita ketahui dulu 9. Di sini 9 pangkat 8, 9 ini merupakan hasil dari 3 pangkat 2. Lagi dipangkatkan dengan 8. Ingat, kalau ada bilangan pangkat, lagi dipangkatkan, itu pangkatnya dikalikan. Jadi 2 kali 8 sama dengan 3 pangkat 16. Nah, seperti itu ya adik-adik. Gimana? Sekarang sudah paham kan? Jadi jawabannya yang betul adalah D. Nah, selanjutnya di sini kita ada urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3. Jadi di sini ada 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5 dengan 5 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 4-nya ini kalau kita kalikan berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 81. Nah, 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 64. Nah, 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 32. Nah, yang selanjutnya 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi, nah sudah terlihat kan mana yang terkecil sampai terbesar. Nah, dari yang terkecil sampai terbesar adalah jawabannya B. Mulai dari 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. Sampai sini gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Ada di antara bilangan berikut, tentukan bilangan ganjil positif. Ingat, bilangan ganjil positif berarti pangkatnya harus genap dan akhirannya harus bilangan ganjil. Nah, di sini pangkatnya genap, A dengan B dengan C, berarti D-nya sudah salah. Nah, kayak gitu ya. Yang pangkatnya genap, A, B-nya salah, C-nya salah, D-nya benar, maaf. Oke, yang selanjutnya kita lihat pangkatnya yang ganjil. Belakangannya yang ganjil, akhirannya ganjil. Itu antara A dengan D, ternyata D-nya sudah salah, berarti yang betul adalah A. Nah, kayak gitu ya adik-adik untuk membandingkannya. Selanjutnya kita pindah ke nomor 4, di mana bilangan desimal dengan angka desimal. Dengan angka desimal sepersepuluhan terdekat dari. Nah, itu kita lihat akar 8 itu mendekati dengan akar 9. Nah, di sini ada akar 4. Ada akar 4 itu 2. Sedangkan akar 9 itu 3. Di sini 3, di sini 2. Sedangkan akar 8 itu mendekati akar 9, yaitu 2, sekian yang mendekati 3. Yaitu kalau kita lihat di pilihannya itu ada D, yaitu yang mendekati 3 adalah 2,8. Kita lanjut di soal nomor 1. Di sini ada 10 pangkat 8. Nyatakan dalam bilangan desimal. Oke, di sini 10 pangkat 8 sama dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10 sampai 8 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 itu sama dengan 100 juta. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan desimal. Oke, yang selanjutnya 5 pangkat 8 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5 dan seterusnya. Sampai berapa kali? Sampai 8 kali. Kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5.
Oke, di situ 5 pangkat 8 itu menghasilkan berapa? Bukan 5 kali 8 ya, tapi 5 pangkat 8. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah uh, 5 390, 390, 625. Oke, yang selanjutnya ada negatif 10 pangkat 6. Negatif 10 kali 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 negatif 10. Nah, sudah 6 kali. Nah, karena dia pangkat 6 bilangan negatif yang pangkatnya genap, itu hasilnya akan selalu positif. Dan di sini hasilnya adalah positif 1 juta. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Oke, yang selanjutnya ada 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali dengan 10 pangkat 7. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, sudah sampai 7 kali. Nah, di sini 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, 10 pangkat 7 itu sama dengan 10 juta. 10 juta. Oke, dan di sini 16 kali 10 juta itu akan menghasilkan 160 juta. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Nah, sekarang yang terakhir adalah negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 3 pangkat 5. Berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 itu sudah sampai 5. Oke, ingat bilangan negatif yang pangkatnya genap hasilnya adalah positif. Jadi di sini nih 2 pangkat 4 adalah 16 dikali dengan ingat bilangan negatif yang pangkat ganjil itu selalu negatif juga. Jadi negatif 243. Sehingga di sini hasilnya positif kali negatif, hasilnya negatif 3888. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bilangan berpangkat. Nah, atau bilangan perkalian yang memuat pangkat. Jadi di sini 9 juta itu kita bisa ubah menjadi 9 dikali dengan 1 juta. Nah, 1 juta. Atau 9 itu kan 3 pangkat 2 dikali dengan 10 pangkat 6. Kenapa 6? Karena nolnya ada 6 kalau 10 ya, dilihat dari jumlah nolnya. Nah, sekarang yang berikutnya 46.656 itu kita ubah menjadi bilangan berpangkat kayak gimana? Nah, kita lihat akhirannya 6. Kita lihat akhirannya 6, berarti kita ubah menjadi perkalian 6. Kalau kita ubah 4, 6, 6, 5, 6 itu kita ubah menjadi basis 6. Kalau kita mungkin pakai font faktor prima lebih mudah ya. Nah, ini bagi 6, bukan font faktor maksudnya, bukan font faktor prima ya. Pakai font faktor 6 itu kita lihat nanti akan muncul 6, 6, 6, 6 sampai pangkat berapa kayak gitu ya. Jadi di sini 4, 6 bagi 6 sama dengan berapa? Sampai 6 pangkat sekian. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada berapa digit? Ada 5 digit. Nah, berarti kalau 6 pangkat 5 itu hasilnya berapa? Nah, coba adik-adik di rumah nih catat 6 pangkat 5. Ternyata belum sampai di 46 ribuan. Kalau pangkat 6 itu ternyata pangkat 46.656 ini 6 pangkat 6. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Kalau dipangkatkan 5 karena sesuaikan digit tidak bisa karena
masih berada pada 4 digit. Ternyata 6 pangkat 6 menghasilkan 46.656. Jadi begitu ya adik-adik. Oke, yang selanjutnya ada negatif 1.500.000. 1.500.000 itu negatif 15 kita kalikan dengan 100.000, bisa 100.000, atau negatif 15 dikali dengan 10 pangkat nolnya ada berapa? Ada 5. Nah, seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya, nah, ada 30.375. Nah, di sini 30.375 ini akhirannya 5. Nah, kalau akhirannya 5 berarti akhirannya pasti 5. Berarti pangkatnya 5 pangkat sekian. Nah, di sini 5 pangkat sekian, tapi pangkat berapa ya? Misalnya pangkat 5 pangkat kalau dikalikan dengan genap tidak bisa, otomatis harus dikalikan dengan 5. Kalau 5 pangkat 5 berapa? 5 dipangkatkan dengan 5. Kalau 5 pangkat 5 masih 3.125. Nah, kalau 30.375 itu kita bagi dulu pakai menggunakan pound faktor. 30.375 itu dibagi dengan 5 berapa? Dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah 5 kali berapa? 5 kali 6075. Sekarang 6075 lagi dibagi dengan 5. Nah, dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah 1215. Nah, sekarang dibagi lagi dengan 5. Kalau dibagi dengan 5 itu 243. Nah, 243 ini kita tidak bisa bagi dengan 5, otomatis bagi dengan 3. Bagi dengan 3 81. Bagi dengan 3 27. Nah, 27 ini adalah bagi dengan 3 itu sudah 9. Bagi dengan 3 itu 3. Jadi ini sama dengan 5 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 5. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini adalah 5 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 5. Nah, kayak gitu. Nah, begitu juga ini sama dengan cara mencari bagian B ya. Nah, oke, yang selanjutnya di sini ada bagian E, tapi kita butuh tempat untuk menulis. Kita hapus dulu yang ini. Kita hapus semuanya. Oke, kita akan mencari bagian yang E. 2 juta, negatif 2.109.375, atau 2.109.375. Nah, di sini kita karena akhirannya 5, pastinya kita membagi dia membagi 5. Nah, kalau kita bagi dengan 5, itu 5 kali berapa? 5 kali 400, negatif 421. Oh ya, kita abaikan negatif dulu ya. Kita abaikan negatif dulu. Di sini 421.875. Nah, lagi 421.875 ini kita bagi lagi dengan 5. Nah, kita bagi lagi dengan 5 itu akan menghasilkan 84.375. Nah, karena akhirnya masih 5, kita bagi lagi dengan 5. Nah, kalau kita bagi dengan 5 itu akan menghasilkan 16.875. Nah, kita bagi dengan 5. Kalau kita bagi dengan 5 itu akan menghasilkan 3.375. Nah, karena akhirnya masih 5, kita bagi lagi dengan 5 nih.
bagi dengan 5 itu akan menghasilkan 675. Nah, lagi kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5 itu 135. 5 kali 135. Lagi kita bagi dengan 5 nih. Kita bagi dengan 5 sehingga hasilnya adalah 5 kali 20 tuh 5 kali 27. Nah, karena akhirannya 7 tidak bisa kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 3, 9, 3, 3. Ya, kita lihat di sini. 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sama dengan 5 pangkat 7, 5 pangkat 7 dikali dengan 3 pangkat 3. Ingat, di sini adalah bilangan negatif. Jadi kita harus tambahkan salah satu di antara mereka, atau dengan cara tutup kurung negatifnya di luar. Nah, jadi jawabannya bisa negatif 5 pangkat 7 kali 3 pangkat 3, atau di sini dengan cara negatif 5 pangkat 7 kali 3 pangkat 3, atau 3 pangkat 3-nya yang negatif, negatif 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 7. Nah, kayak gini. Bisa semua ya. Jadi tinggal pilih salah satunya saja. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa selalu belajar di rumah dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.